Bab 861. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, kebanyakan orang tidak akan menolak ketika mereka mendengar nama Heavy Shield Guild dan memilih untuk membayar demi menyelamatkan nyawa mereka. Seorang pemimpin pasukan Heavy Shield Guild yang tidak patuh secara tidak sengaja memotong pemain menjadi beberapa bagian ketika dia menolak untuk mematuhinya hanya 2 jam yang lalu. Kali ini, siapa yang tahu prajurit tangguh lainnya akan datang. Wajah pemain gemuk seperti bakso itu tersenyum seperti Buddha Maitreya. Dalam hatinya, dia memperlakukan masalah ini sebagai permainan. Dia berjalan melewati gedung-gedung yang runtuh sambil bersenandung dan dengan cepat menuju ke area tersebut. Pemain gemuk seperti bakso itu mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa mendengar raungan dan suara pertempuran. Jantungnya berdebar kencang, dan perasaan buruk muncul. Sialan, apakah seorang pemain idiot membuat marah para penjaga setengah murloc jahat di sekitarnya? Cepat, percepat, upaya kita akan sia-sia jika pemain idiot itu membuat mereka marah. Dia segera memimpin pasukan dan mempercepat langkahnya. Semakin dekat mereka, semakin keras keributan yang mereka dengar. Semakin cemas mereka, dia ingin menarik idiot itu keluar dan memberinya 100 tamparan. Persetan dengan kakeknya, tidak bisakah dia tinggal di sini dan tenang saja? Mengapa dia harus memprovokasi para half murloc jahat itu? Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah prajurit level 15? Dia bergerak cepat dalam kemarahannya. Dia melewati gereja yang runtuh beberapa menit kemudian. Dia tiba-tiba membelalakkan matanya. Daerah yang dikelilingi oleh half murloc yang sangat jahat itu terlihat. Namun, pemain gemuk seperti bakso itu membeku dengan mata terbelalak dan mulut ternganga ketika dia melihat pemandangan itu. Hanya satu pikiran yang merasuki pikirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melihat sekelompok orang di luar kota yang mengelilingi half murloc jahat level 15. Para penjaga pasukan ini hampir tak terkalahkan di matanya. Orang-orang di sekitarnya saat ini membantai mereka. Ya, dia menggunakan istilah yang benar. Itu adalah pembantaian. Pembantaian sepihak. Sosok-sosok muncul di atas platform luas di pintu masuk. Lebih dari 1000 patung batu orang mati mengepakkan sayap mereka dan melayang di udara. Mereka membawa kapak perang yang tampak seperti senjata yang dimurnikan dari tungku, dan rantai gelap melilit lengan mereka. Patung-patung batu orang mati itu memantulkan kilauan bebatuan. Hualala, mereka terus-menerus melemparkan kapak perang mereka. Rantai gelap itu mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga saat mereka menggerakkannya. Mereka memotong setengah murloc jahat itu menjadi 2 bagian dengan senjata mereka pada setiap lemparan dalam jarak. Para penjaga ini bahkan bisa melayang. Mereka bahkan akan meledak ketika kapak perang itu terbang ke area yang ramai. Itu bahkan lebih menyiksa jiwa. Itu benar, sebuah ledakan. Badai logam menyelimuti para setengah murloc jahat yang padat di setiap eksplosif battle tomahawk. Setiap ledakan atribut akan menyebabkan banyak korban. Darah meledak di langit, dan anggota tubuh berterbangan di mana-mana. Pemandangan itu seperti pertunjukan kembang api. Bunga kematian berwarna-warni mekar untuk setiap eksplosif battle tomahawk. Area yang luas akan muncul di hadapan mereka ketika darah berceceran di tanah. Dewa menempatkan lebih dari 5 tim besar tentara setengah murloc jahat di sini. Pasukan Heavy Shield Guild harus membayar harga yang sangat mahal untuk mengalahkan pasukan ini. Namun, pasukan ini dapat membentuk gelombang hitam yang jatuh seperti rumput yang dipotong. Itu bahkan lebih rapuh daripada rumput kering. Sebelum pemandangan yang menyayat hati dan kekuatan melahap jiwa dari patung-patung batu orang mati. Grim Reaper memanen jiwa. Bagaimana itu mungkin? Itu, siapa pemain sialan itu? Si setengah murloc jahat adalah prajurit level 15 tingkat atas. Beberapa pemain di sekitar mengalami dampak yang lebih mengerikan saat ini. Suara mereka bergetar saat mereka terus-menerus berteriak ketakutan. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata yang memantulkan medan perang berdarah. Mereka membayangkan permainan yang santai dan menyenangkan seperti belasan kali sebelumnya. Namun, ini telah menjadi surga yang mengerikan sekarang. Kontras yang cukup besar tidak dapat diterima oleh mereka. Sebuah sosok meraung saat ini. Raungan yang memadamkan jiwa bergema di langit. Lidah api berdarah melesat ke langit sesudahnya. Lidah api itu membentang hingga puluhan meter. Api melahap setengah murloc jahat yang menyerbu ke depan dan ingin bertarung dalam jarak dekat.
Asam sulfat pekat tampaknya telah membasahi tubuh pasukan tingkat atas ini dan langsung meleleh. Mereka hanya punya waktu untuk melepaskan teriakan melengking sebelum berubah menjadi darah. Patung-patung batu orang mati membersihkan area berbentuk kipas dari pasukan setengah murloc jahat saat api menghilang. Mereka mengintip ke celah itu, dan makhluk hidup yang mengerikan muncul di hadapan mereka. Naga undead, tubuhnya terbakar dengan api merah. Dari kejauhan, ia tampak seperti api neraka. Tubuhnya yang besar dengan lebar sayap lebih dari 40 meter mengeluarkan tekanan yang menyesakkan saat terbang di langit. Kaki mereka melemah saat melihat gelombang kekuatan naga yang tak terhindarkan. Ratusan naga undead skala kecil mengelilingi mereka. Itu bahkan lebih mengerikan. Naga raksasa, ia telah menemukan mereka. Itu mengejutkan. Naga raksasa itu mengepakkan sayap naganya yang patah dan terbang lurus ke atas. Ia telah melintasi ratusan meter dan tiba di atas kepala mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Tengkorak putih yang menakutkan itu menatap mereka dari langit. Kekuatan naga yang menakutkan itu mendekat, dan rasa takut yang ditimbulkannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Pasukan barbar yang ganas itu berada dalam keributan besar. Beberapa dari mereka bahkan ingin berbalik dan melarikan diri karena takut. Para pemain ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Pasukan yang baru tiba itu juga memburu para setengah murloc yang jahat, dan naga mayat hidup ini sendiri telah membuat pasukan mereka runtuh ketakutan. Siapa ini? Pemain gemuk seperti bakso itu mendongak dan melihat sosok yang kabur di tengah energi merah tua dari naga mayat hidup itu. Keberadaan misterius itu adalah penguasa pasukan ini. Dia membuka panel atribut dan hanya bisa melihat panel tanda tangan pemain itu. Atribut lainnya semuanya adalah tanda tanya. Pemain gemuk seperti bakso itu merasakan moral para prajurit barbar itu hampir jatuh. Dia menggigit lidahnya dan dengan paksa menekan rasa takut di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Saudaraku, kami adalah Heavy Shield Guild dari Northern Barbarian Empire. Guild Master kami dikenal sebagai pemain barbar terkuat, Panen. Dia adalah barbar kuno level 17. Kamu pasti pernah mendengar nama Guild Master Panen. Saudaraku, jangan salah paham. Kita semua telah menerima tugas tak terduga untuk membantu para dewa melarikan diri. Kita bisa bersatu. Misi ini sulit. Kita perlu mengumpulkan kekuatan kita bersama." Pemain gemuk seperti bakso itu mendengar suara santai sebelum dia bisa menyelesaikannya. "Siapa yang memberitahumu aku di sini untuk membantu dewa ini melarikan diri? Apakah itu untuk melindungi dewa masalah?" Suara itu mengejutkan pemain gemuk seperti bakso itu sejenak. Kemudian pemain itu melihat patung-patung batu dari pasukan yang mati saat mereka membantai setengah murloc jahat yang tersisa. Rasa dingin mengalir di tulang punggungnya dan ke dalam pikirannya. Apakah mereka di sini untuk memburu para dewa? Saat pikiran ini muncul, pemain gemuk bakso itu tanpa sadar ingin menyangkalnya. Tingkat eksistensi apa yang dimiliki dewa? Penguasa dunia ini, dialah penguasa yang pantas. Pandangannya saja bisa menghancurkan sebuah kota. Mereka tidak akan berani tidak setia terhadap jiwa sisa dewa, bahkan jika Heavy Shield Guild memiliki orang-orang yang dapat diandalkan. Perbedaannya terlalu besar. Pemain gemuk bakso itu melihat patung-patung batu makhluk mati membantai setengah murloc jahat level 15 seperti domba sebelum dia bisa memastikan pikirannya. Para tamu pasti memiliki kemampuan seperti itu. Pada titik ini, keraguan dalam benaknya menjadi semakin kuat. Siapa pemain ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menekan rasa takut di hatinya. Dia berkata perlahan, "Kakak, tidak peduli misi mana yang dipilih iblis, kurasa kita tidak akan menjadi musuh. Heavy Shield Guild suka berurusan dengan para ahli sepertimu." Dia menenangkan pikirannya dan berkata setenang mungkin, "Guild Master Panen adalah murid seorang transenden dan sangat menghormati yang kuat." Kata-kata ini adalah tipuan, tetapi esensi di baliknya adalah menggunakan Guild Master mereka untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi mereka dan mengingatkan mereka musuh macam apa mereka jika mereka memutuskan untuk melawan mereka. Heavy Shield Guild dipelopori dan dibesarkan oleh para transenden. Pemain gemuk seperti bakso itu selesai berbicara, dan sosok di punggung naga mayat hidup berkata dengan nada main-main, "Oh, seorang murid seorang transenden, itu pasti menakutkan. Apakah itu ketakutan?" Pemain gemuk seperti bakso itu memperlihatkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Dia hendak menjawab ketika sosok kabur di punggung naga mayat hidup itu berkata lagi, "Singkirkan orang-orang barbar ini."
Itu mengejutkan pemain gemuk seperti bakso itu. Dia menjadi tidak sadar sebelum dia bisa memberikan perintah untuk melakukan serangan balik. Sesuatu terjadi di saat berikutnya. Wosh! Naga mayat hidup itu terbang di atas mereka dan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Napas naga darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Lidah api yang panjangnya puluhan meter terjulur keluar di bawah tekanan tinggi. Kemudian, skill areng milik pahlawan naga itu membuat pasukan barbar di belakangnya tertekuk. Bo, itu seperti penyembur api yang menembak patung es, dan panci minyak menangkapnya. Itu seperti air dingin yang menetes ke dalam panci yang mendidih itu. Pasukan barbar itu langsung meleleh. Prajurit seperti menara besi itu tidak bertahan sedetik pun sebelum berubah menjadi darah. Pahlawan naga mayat hidup di depannya menyerang, dan ratusan naga yang dua ukuran lebih kecil di belakangnya juga menyerang. Sayap naga yang hancur mengepak dan mengaduk aliran udara yang kuat. Bentuk kehidupan jahat ini menukik turun dari langit, dan ratusan lidah api menutupi tanah. Dari kejauhan, napas naga darah menjalin menjadi jaring laba-laba yang padat. Itu melelehkan para prajurit barbar di permukaan. Para prajurit barbar menduduki peringkat pertama dalam kekuatan pertempuran di antara para pejuang jarak dekat dengan level yang sama. Namun, kekuatan naga tingkat yang lebih tinggi melelehkan kekuatan mereka bahkan sebelum mereka bisa menggunakannya. Kecepatan serangan naga itu sangat cepat. Ia mengepakkan sayapnya, dan napas naga darahnya menyebar bersama dengan kecepatan terbangnya. Itu adalah pembantaian yang lebih dilebih-lebihkan daripada memburu para murloc setengah jahat. Tebasan Tomahawk, si gemuk seperti bakso akhirnya kembali sadar ketika dia melihat pasukan itu mengubur musuh dalam napas naga darah yang korosif. Raungan histeris bergema dari dengungan naga yang marah dan jeritan barbar yang menyiksa. Para prajurit barbar yang tersisa tiba-tiba tersentak. Naga mayat hidup itu tanpa sadar melepaskan Tomahawk slash di belakang mereka. Saat rasa takut dan keengganan di hatinya bergejolak, ia pasti telah menemukan jalan keluar. Tubuhnya bersandar ke belakang, dan otot-ototnya menggembung seperti pegas. Itu terkompresi hingga batasnya. Ia mentransmisikan kekuatan luar biasa dari pinggangnya ke pergelangan tangannya dan kemudian ke tomahawk-nya. Ia melemparkan tomahawk-nya. Wosh! Suara udara yang terkoyak memekakkan telinga. Tomahawk itu memotong langit dan mengenai naga darah kerangka yang menghembuskan napas naga darah di ketinggian rendah. Dentang! Percikan api beterbangan di mana-mana. Tomahawk bertenaga besar ini menghantam logam dan menghasilkan suara berdenting. Naga darah kerangka yang menyerang tidak mati seperti yang diharapkan. Tomahawk tajam itu hanya meninggalkan beberapa goresan padanya. Naga darah kerangka itu marah setelah serangan itu. Raungan naga bergema di seluruh dunia saat Dragon Might yang tak terkendali menekan ke bawah. Jangkauan api yang berlebihan meluas sekali lagi. Pembantaian dilanjutkan. Kematian dan keputusasaan banyak orang barbar menjatuhkan moral mereka ke titik beku. Tekanan kekuatan naga merusak mereka. Mereka runtuh. Yang pertama bereaksi adalah para prajurit barbar di belakang. Ketakutan menyelimuti mata mereka saat mereka meletakkan senjata dan berlari kembali. Bahkan jika para pengawas dengan marah menegur mereka dan ingin menenangkan penduduk. Namun, nalurinya untuk bertahan hidup mengalahkan rasa takut mereka terhadap perintah militer. Kemunculan pembelot pertama menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Perlawanan pasukan barbar runtuh, dan mereka melarikan diri secara berkelompok. Kekalahan yang tragis. Pemain gemuk seperti bakso itu bertukar pandang dengan rekan-rekannya yang tidak terpengaruh oleh napas naga darah. Mereka melihat kengerian di mata lawan. Pasukan yang mereka bawa, apakah sudah hilang? Dua kelompok prajurit barbar memiliki level rata-rata 12. Apakah gelombang serangan lawan mengalahkan mereka? Selain itu adalah kekalahan tanpa amarah. Para barbar tidak dapat menemukan alasan bahkan jika mereka mau. Itu adalah bentuk penindasan kekuatan yang paling murni. Satu-satunya serangan balik para barbar adalah melempar kembali kapak perang. Mereka bahkan tidak dapat menghancurkan naga mayat hidup ini. Mereka tidak dapat lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Mungkinkah jarak antara orang-orang itu begitu besar? Wosh! Gelombang udara yang besar menyapu, dan tanah tiba-tiba mengangkat setitik debu abu-abu yang menyesakkan. Pemain gemuk seperti bakso itu tersedak dan batuk 2 kali, lalu tanpa sadar menoleh. Sebuah bayangan besar menukik turun dari langit dan menyelimuti mereka. Dia ingin menghindar, tetapi Dragon Might yang tak berujung menekannya.
Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan kakinya. Wosh! Penglihatannya tiba-tiba kabur, dan suara kepakan sayap meledak di telinganya. Tubuhnya menegang. Dia merasakan peningkatan penglihatannya yang cepat di saat berikutnya. Tanah menjauh darinya. Itu menekan rasa takut di hatinya. Dia menoleh dan melihat bahwa dia sudah dalam keadaan merah tua. Di atasnya ada tubuh yang terbuat dari tulang emas. Pahlawan naga mayat hidup itu. Musuh menangkap mereka. Pemain gemuk seperti bakso itu mendesah. Rasa malu dan malu menelan hatinya. Dia tiba-tiba teringat, ketika dia datang tadi, dia masih berpikir tentang bagaimana memeras pemain ini. Dapatkan lebih banyak keuntungan kembali. Dia mengira tamu tak terduga itu telah membuat marah para Half Murloc jahat ketika dia mendengar keributan di medan perang. Dia takut pihak lain bisa mengambil dan menggantungnya. Namun, dia tidak menyangka akhir seperti itu. Apa yang dia maksud dengan kematian para Half Murloc jahat itu? Tamu tak terduga itu membantai prajurit level 15 itu seperti anjing. Selain itu, pihak lain tidak mengirimkan pasukan utamanya. Mereka hanya mengirimkan 100 naga mayat hidup tetapi mengalahkan 2000 pasukan barbar yang sangat dia banggakan. Dia mendesah dalam hatinya. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hadapan lawan yang kuat dan tidak masuk akal. Dia hampir tidak menoleh dan melihat ke area tengah. Dia telah dengan murah hati mempercayai ketua serikatnya. Seorang barbar level 17 sudah cukup baginya untuk mendominasi lebih dari puluhan miliar pemain. Namun, pertemuan dengan pasukan yang tidak masuk akal ini dan pemain yang sangat misterius itu membuatnya menderita kesedihan yang tidak dapat dijelaskan dan kelelahan yang sangat besar saat ini. Para barbar level 17 itu hanyalah buih di hadapan pasukan ini. Cakar naga itu mencengkeram dan meremas keempat pemain. Si gendut bakso itu merasa tidak nyaman, dan 3 pemain lainnya juga tidak lebih baik. Mereka merasa lebih takut dengan pasukan yang tiba-tiba muncul. Bosnya tampaknya hanya lamban berpikir. Pahlawan naga mayat hidup ini berlevel 15. Pasukan musuh yang memburu para setengah murloc jahat semuanya adalah bintang 3 crown dan telah mencapai level 15. Bagaimana mereka harus bertarung dalam pertempuran ini? Richard tidak lagi menyelidiki terlalu dalam perubahan sikap para pemain. Dia bahkan tidak menyadari bahwa naga darah kerangka itu dengan mudah mengalahkan pasukan barbar. Musuh terlalu lemah, dan dia sama sekali tidak tertarik. Dia melihat pasukan yang melawan setengah murloc jahat di belakangnya dan mengerutkan kening. Cepat dan akhiri pertempuran. Tidak perlu membuang waktu untuk pasukan penjaga ini. Richard selesai berbicara. Mereka menerima perintah. Serangan patung batu orang mati langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Mereka mengepakkan sayap dan dengan cepat terbang ke depan. Frekuensi kapak perang meroket. Setengah murloc jahat, yang sudah tidak bisa menahan kerusakan, dengan cepat jatuh. Patung batu orang mati menerobos garis pertahanan setengah murloc jahat di belakang mereka dalam waktu kurang dari 1 menit dan melahap prajurit tingkat atas dari 5 tim besar. Tidak ada korban dari pasukan Twilight City. Para pemain diam-diam mengamati kerusakan mengerikan yang disebabkan oleh pertempuran itu. Cakar raksasa Alvis membuat bulu kuduk mereka merinding. Mayat setengah murloc jahat memenuhi tanah sejauh mata memandang. Tidak ada satupun patung batu mayat di area pertempuran. Mereka hanya bisa menyaksikan beberapa murloc jahat mengelilingi patung-patung batu orang mati yang tubuhnya hampir hancur. Tubuh mereka kembali normal dalam beberapa tarikan napas setelah mereka meninggalkan pertempuran. Mereka tampak tidak dapat binasa. Orang bisa melihat dari pertempuran ini fondasi pasukan ini yang berlebihan. Suara pemain gemuk seperti bakso itu bergetar. Cepat, kirim pesan pribadi ke Guildmaster. Kita dalam masalah besar kali ini. Saya tidak bisa mengirim pesan. Saya tidak bisa membuka forum setelah memasuki area ini. Dia mendengar kata-kata rekannya. Hati pemain gemuk seperti bakso itu tenggelam, dan perasaan buruk muncul. Dia melihat patung-patung batu orang mati di sekitarnya dari sudut matanya. Kemudian, pemandangan di tanah mulai mundur. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan tanpa bobot yang kuat. Itu melepaskan belenggu pemain gemuk seperti bakso itu setelah dia merasa pusing. Dia tanpa sadar melihat sekeliling karena takut. Naga-naga yang tidak mati memancarkan energi merah tua dan menginjak tulang-tulang emas yang tidak jauh dari sana. Apakah pemain misterius itu menunggangi naga raksasa? Dia melihat sosok yang samar-samar di sampingnya di bawah energi merah tua yang melonjak dalam kepanikannya. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas.
Itu memberikan rasa misteri dan penindasan yang kuat. Mungkinkah ini pemain misterius itu? Apakah jiwa sisa dewa itu telah terbangun? Sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Tekanan pada orang-orang di lingkungan ini berlipat ganda. Pemain gemuk seperti bakso itu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia terus-menerus menyemangati dirinya sendiri bahwa dia masih punya kehidupan dan bisa dibangkitkan. Dia tahu dia punya jalan keluar, tetapi tekanan yang merasuk dengan murah hati ke dalam jiwanya masih membuat kakinya gemetar. Saudaraku, aku akan memberitahumu lagi, Heavy Shield Guild mengatur misi ini dengan harga yang sangat mahal. Kami mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Tapi dia tidak akan suka jika kamu ingin memonopolinya. Dia punya temperamen yang buruk. Aku sarankan kamu pertimbangkan kembali. Pemain gemuk seperti bakso itu ketakutan, tetapi dia tidak bisa kalah dari orang lain secara verbal. Ketiga pemain di sampingnya mengangguk serempak. Sebagai barbar level 17, kekuatan pertempuran Guild Master Panen sudah menantang surga, dan memiliki mentor yang lebih kuat. Richard melirik ke samping dengan setengah tersenyum. Kemudian, dia melihat ke para pemain. Nada suaranya santai. Murid dari seorang transenden itu, eksistensi macam apa yang transenden? Di mana dia? Jadi bagaimana jika barbar transenden itu ada di sini? Bagaimana dia bisa ikut campur dalam masalah ini? Kata-kata ini membuat rekan-rekan pemain gemuk seperti bakso itu merasa malu dan marah. Eksistensi macam apa yang transenden? Dia adalah ahli tingkat atas yang bisa menghancurkan sebuah kota. Para barbar menganggap Heavy Shield Guild sebagai pelindung tak terbatas mereka yang terkuat. Sekarang, orang ini tiba-tiba muncul dan berani memandang rendah para transenden. Itu seperti kaki yang menginjak kepala mereka. Dan kemudian dia membungkuk untuk menamparkan mulut besar mereka. Mereka tidak bisa memandang rendah para transenden seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat pemain misterius itu. Kepercayaan diri Richard yang sombong segera membuat mereka marah. Sial, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Transenden tidak ada bandingannya, tidak peduli seberapa kuat pasukanmu. Apakah kamu tidak takut kehilangan lidahmu? Katakan siapa kamu. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki untuk menyombongkan diri seperti ini. Jangankan transenden, Master Guild kita bisa menginjakmu sampai mati dengan satu kaki bahkan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Pemain gemuk seperti bakso itu tercengang. Mulut Richard melengkung saat dia melihat beberapa orang yang tidak kompeten dan marah. Kalau begitu, jadilah penonton. Aku akan menyaksikan bagaimana Master Guildmu, murid transenden yang mulia itu, menginjak-injak musuh menjadi debu. Richard selesai berbicara dan melambaikan tangannya. Dia membiarkan beberapa dari mereka jatuh di bawah cakar Alvis lagi. Dia tidak ingin lagi berdebat dengan beberapa orang lemah. Dia tidak peduli siapa pihak lain itu. Mereka harus menghadapi amukan Twilight City selama mereka berdiri di sisi dewa. Pasukan itu dengan cepat bergerak menuju area pusat. Dia melihat ke bawah dan melihat area bangunan yang runtuh di tanah. Dia melihat beberapa bangunan yang cukup beruntung untuk tidak selamat memiliki aura kuno. Sepertinya mereka menceritakan beberapa rahasia lama. Richard merasakan dengan hati-hati dan menemukan aura aneh di area ini. Sepertinya mereka berjalan ke kerajaan kematian. Dan bangunan kuno ini adalah hasil karya malaikat maut. Perasaan halus itu sulit dijelaskan. Mereka akan menemukan beberapa half murloc jahat berenang di kehampaan setiap kali mereka maju. Pertarungan tadi telah membuat lebih banyak penjaga waspada. Richard melambaikan tangannya dengan tenang. Pasukan Twilight City mulai membantai lagi. **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 
matanya. Lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin ada kesalahan dalam operasi seperti itu? Dia segera memanggil beberapa prajurit barbar yang telah melarikan diri dan bertanya kepada mereka. Dia memfokuskan pandangannya dan menemukan ketakutan di wajah mereka. Bagaimana dia bisa menakuti orang barbar seperti ini? Siapa pemain misterius itu? Dia mengerutkan kening. Apakah musuh-musuh itu sangat perkasa? Pemimpin prajurit barbar berkata dengan ngeri. Tuan, dia memang sangat perkasa. Naga mayat hidup di antara musuh yang tiba-tiba muncul adalah yang paling kuat. Napas naga musuh sangat korosif. Kami tidak bisa menghalangi sama sekali. Mereka membunuh banyak dari kami sendiri. Dan ribuan gargoyle menemani mereka, gargoyle itu sama kuatnya. Mereka menyerang half murloc jahat saat itu.
Para pemain di sampingnya tertegun sejenak. Ketidakpercayaan menyelimuti wajah mereka. Apa katamu? Pemain baru itu tidak hanya menyerang kita. Dia bahkan menyerang Half Murloc jahat yang menjaga jalan setapak. Prajurit barbar itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Pasukan tidak menyerang Half Murloc jahat. Ekspresi beberapa pemain mereda setelah dia mengatakan itu. Itu segera membuat hati mereka bergulat. Mereka membantai mereka. Prajurit barbar itu berkata dengan pasti. Itu benar, membantai mereka. Itu adalah pembantaian sepihak. Half Murloc jahat itu, mereka tidak dapat membentuk serangan balik tunggal yang efektif. Patung-patung batu orang mati dengan santai membantai mereka semua. Dia melihat ke belakangnya dengan sedikit ketakutan saat mengatakan ini. Sepertinya dia takut musuh untuk menangkapnya. Mereka telah membantai lebih dari setengah dari Half Murloc jahat itu sebelum mereka menghadapi dan mengalahkan kita. Aku khawatir tidak ada satu pun yang tersisa sekarang. Guildmaster, kita perlu membuat persiapan, mereka akan segera datang. Semakin dia berbicara, semakin dia menjadi takut. Dia masih merasa tidak aman meskipun para prajurit Heavy Shield Guild mengelilinginya. Ekspresi Panen berubah jelek. Dia tidak menyangka kesalahan sebesar itu akan terjadi dalam operasi yang hampir pasti akan berhasil ini. Siapa pemain misterius yang tiba-tiba muncul itu? Itulah masalah terbesarnya. Mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Mereka membantai lebih dari 5 tim Half Murloc jahat yang menjaga daerah itu. Seseorang harus membayar harga yang sangat mahal untuk menyelesaikannya. Namun sekarang, dia menerima informasi yang membuat mulutnya kering. Pemain misterius itu membantai setengah Murloc jahat. Itu segera membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Itu adalah kekuatan pemain yang tidak kalah dengan Heavy Shield Guild. Itu bahkan lebih kuat dari Heavy Shield Guild. Guildmaster, haruskah kita melakukan serangan balik sekarang? Beberapa petinggi Heavy Shield Guild di sampingnya menatap lurus ke arah Panen. Berita ini membuat mereka merasa sedikit takut. Pada saat ini, mereka seharusnya tidak menyerang dengan tidak bermoral, Guildmaster. Panen melambaikan tangannya dan menyela saran mereka. Nada, suaranya tegas dan percaya diri. Tidak peduli siapapun itu tidak bisa mendikte Heavy Shield Guild untuk mundur. Sebuah gulungan muncul di tangannya saat dia berbicara. Ketergantungan kita bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh pemain biasa. Mata mereka menjadi sangat panas saat melihat gulungan itu. Guildmaster Panen, gulungan ini bisa memanggil guru Panen, barbar transenden terkenal di Kekaisaran Barbar Utara. Pikiran mereka yang awalnya mengembara segera menjadi tenang. Masing-masing tidak lagi keberatan. Musuh misterius yang tiba-tiba muncul tidak bisa lagi menimbulkan gelombang apapun, bahkan jika dia berasal dari guild yang lebih luas dengan Transcendent sebagai kartu truf Panen. Transcendent adalah eksistensi setingkat senjata nuklir. Tidak seorang pun boleh memprovokasi dia. Panen melakukan sesuatu yang mengejutkan mereka sementara pemain lain merasa bersemangat. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan dan merobek gulungan itu. Gulungan itu meledak dengan energi tak terbatas dan menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Bang! Sebuah tinju seukuran karung pasir tiba-tiba menghantam dari angkasa. Sebuah lengan yang kuat menembus angkasa. Kemudian, area itu seperti pecahan kaca dan cermin. Kaca, bang, meledak. Detik berikutnya, seorang barbar setinggi lebih dari 2,5 meter dan sekuat menara besi muncul dari angkasa. Barbar yang baru muncul itu mengenakan baju kulit ketat dan mengepalkan tangan erat-erat. Semangat juang yang kuat memenuhi mata kuningnya. Rasanya seperti seseorang telah mengikat rambutnya seperti jarum baja. Aura yang ganas dan keras membuat orang sulit bernapas. Orang bisa merasakan kekuatannya yang mengerikan hanya dengan melihat auranya. Itu adalah binatang humanoid. Para pemain melebarkan mata mereka, dan kegembiraan menyelimuti wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Transcendent. Ketua serikat mereka telah merekrut Transcendent tanpa ragu-ragu. Ketua serikat Panen luar biasa. Keberanian ini terlalu meledak-ledak. Barbar Transcendent yang baru muncul itu melayang di udara dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia berhenti di Panen. Suara teredam itu berkata, "Panen, aura di sini tampak aneh. Apakah ini area khusus tempat tinggal para dewa yang kau ceritakan padaku?" Panen mengangguk dan menjelaskan situasi saat ini secara singkat. Ia memanggil orang barbar yang baru tiba itu karena ia telah merencanakan ini. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan di area misterius ini. Namun,
Kemunculan tiba-tiba pemain misterius itu membuatnya mempertimbangkan semuanya terlebih dahulu. Pemain misterius itu adalah anggota pasukan besar. Panen bisa menggunakan kartu asnya untuk membunuh pihak lain terlebih dahulu sebagai tindakan pencegahan. Dia tidak akan licik jika dia menunggu sampai dia kehabisan tenaga dan bawahannya mati sebelum menggunakan kartu asnya. Dia akan benar-benar terbelakang, karena dia memiliki kartu yang bisa membunuh lawan di gelombang pertama. Mengapa dia harus membayar harga yang lebih tinggi? Orang barbar transenden itu tersenyum setelah mendengar ini. Tidak buruk, kamu sudah tumbuh. Dia menatap alun-alun tidak jauh dengan tatapan serius. Seseorang telah menyegel lengan di sana. Itu melibatkan dewa. Tingkat kehati-hatian apapun tidak boleh berlebihan. Itu akan menyerang orang luar secara langsung. Hanya tanpa campur tangan orang luar seseorang dapat menjelajahi area ini dengan mudah. Orang barbar yang baru tiba itu melirik Panen lagi. Jangan khawatir, semua yang menjadi milikmu akan menjadi milikmu saja. Aku hanya mengejar kekuatan yang lebih besar. Itu langsung memberi energi pada pemain lain ketika mereka mendengar ini. Itu adalah hal yang pasti kali ini. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana mereka bisa kalah dengan jaminan seorang transenden. Pemain misterius itu dapat mengalahkan ribuan Half Murloc jahat level 15 dan menghancurkan dua kelompok besar prajurit barbar. Tetapi melawan para transenden, hanya akan ada satu hasil kematian berdarah. Seorang pemain tidak dapat melawan seorang transenden pada tahap ini. Munculnya pelindung yang kuat ini memberi mereka kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raungan naga yang dalam datang dari depan pada saat ini. Suara pertempuran yang intens naik pada saat yang sama. Panen tanpa sadar melihat ke atas. Half Murloc jahat datang dari segala arah dan menyerbu ke arah suara itu. Pasukan tingkat atas ini berenang di udara seperti belalang dan membentuk gelombang hitam yang menindas. Itu juga seperti pemandangan ribuan mobil yang diberi makan di taman. Orang hanya bisa melihat sepetak tanah padat dari tanah yang menutupi seluruh langit. Pemain itu ada di sini. Guildmaster, mengapa kita tidak mengumpulkan pasukan? Seorang pemain berusia awal 40-an bertanya dengan ragu-ragu. Semua orang biasanya akan tetap berada di wilayah masing-masing jika bukan misi berskala besar, meskipun Heavy Shield Guild memiliki banyak pasukan. Mereka tidak dapat mengumpulkan ratusan ribu pasukan untuk satu misi. Oleh karena itu, Panen hanya membawa 2 legiun pasukan kali ini. Pasukan level 15 di area misterius ini tidak dapat membuat gelombang apapun. Jumlahnya tidak ada artinya. Tidak perlu untuk saat ini. Teruslah bersiap di berbagai lokasi penting untuk mencegah terjadinya kekacauan. Kita harus menjaga aula tengah dengan baik. Kita tidak boleh membangkitkan kekuatan suci di tengah jalan. Pihak lain segera mengangguk dan menugaskan tugas. Pemandangan orang barbar yang transenden telah menyapu kecemasan di hati beberapa orang. Itu bahkan meningkatkan harapan mereka, dia akhirnya berhasil menembus rintangan para Half Murloc jahat setelah semua kesulitan yang dia lalui. Dia pikir dia akan mendapatkan banyak harta rampasan perang. Namun, yang menantinya adalah musuh yang tak terkalahkan. Ekspresinya sangat menarik. Panen ingin melihat adegan ini berlangsung. Sudut mulut mereka terangkat. Suara pertempuran di medan perang perlahan mendekat seiring berjalannya waktu. Half Murloc jahat membentuk gelombang hitam, dan ujung tombak raksasa menghantamnya. Medan perang tidak dapat dilihat dari jauh karena jumlah pasukan yang tak tertahankan. Namun, langit terus-menerus menjatuhkan mayat-mayat Half Murloc jahat seperti tetesan air hujan. Adegan itu cukup dilebih-lebihkan. Panen memperhatikan dengan saksama dan tidak melihat satupun mayat pasukan pemain misterius itu jatuh ke langit setelah terbunuh. Itu membuatnya merasa aneh. Kompleksitas yang tak terlukiskan mengendap di hatinya. Kekuatan pemain ini berada di luar dugaannya. Mereka akan membunuh jalan keluar dari serangan tingkat seperti itu. Terlebih lagi, jumlah kematian makhluk setengah Murloc jahat hampir tidak berarti. Seberapa kuat kekuatan sejati pihak lain? Guild makhluk setengah Murloc jahat setidaknya satu level lebih tinggi dari Guild perisai berat. Hanya dengan begitu mereka dapat mengumpulkan pasukan dengan level ini. Panen akan lebih menderita dari ini jika dia harus menghadapi banyak makhluk setengah Murloc jahat. Emosinya berfluktuasi, dan matanya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kelima jarinya tanpa sadar menusuk telapak tangannya. Dia merasakan tekanan yang sangat besar, meskipun dia belum melihat pemain misterius itu. Panen mendesah dengan rapi. Dia melirik barbar transenden yang datang di sampingnya dan menghela napas lega. Sebaliknya,
Hatinya sangat gembira. Semuanya akan menjadi ilusi di hadapan para transenden. Keinginan kuat untuk menghancurkan pemain misterius itu bersemayam di dalam hatinya. Dia pasti telah berusaha keras untuk mengumpulkan pasukan yang begitu kuat, bukan? Bukankah dia akan putus asa ketika seseorang menghancurkan semua yang dimilikinya? Banyak orang yang memiliki sisi jahat dengan menertawakan kemalangan orang-orang yang berhasil. Pertarungan di langit berlangsung selama lebih dari setengah jam. Para Half Murloc jahat itu seperti ikan yang berenang melawan gelombang serangan yang saling tumpang tindih, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan pasukan pemain misterius itu. Semakin mereka bertarung, semakin terkejut Panen dan Heavy Shield Guild. Pasukan misterius itu terlalu perkasa. Begitu kuatnya sehingga sulit untuk diterima. Banyaknya prajurit Half Murloc gagal mengalahkan lawan mereka setelah setengah jam atau lebih pengepungan. Jumlah mereka di langit mulai menyusut. Titik-titik hitam di langit dengan cepat berkurang. Wosh! Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Mereka melihat ke depan, dan badai pasir yang mengerikan menembus pasukan setengah Murloc yang jahat. Duri badai pasir raksasa terbang dengan kecepatan yang berlebihan di bawah putaran badai. Badai pasir menangkap setengah Murloc yang jahat sementara duri badai pasir menyebabkan kerusakan pada mereka. Setengah Murloc yang jahat itu tidak memiliki pertahanan. Mereka segera memuntahkan darah, dan lawan mencabik-cabik tubuh mereka. Badai pasir itu seperti penggiling daging. Itu melahap semua kehidupan di sekitarnya. Badai pasir itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka akan bergerak kemanapun setengah Murloc yang jahat itu berada. Setengah Murloc yang jahat tidak berani menghindar dan berhamburan untuk melawan penyusup. Hanya untuk disapu oleh badai pasir. Pembantaian pun terjadi. Sebuah celah besar akhirnya muncul di hadapan para Murloc ketika badai pasir itu menyapu. Itu memungkinkan para pemain Heavy Shield Guild untuk melihat apa yang terjadi di medan perang. Patung-patung batu orang mati memancarkan aura dingin dan membatu, mengepakkan sayap mereka, dan melontarkan kapak perang yang membakar. Rantai gelap di sekitar lengan mereka menghasilkan suara gesekan yang menusuk telinga dalam setiap serangan. Kapak perang itu mencabik-cabik musuh dan mencapai jarak yang sangat jauh. Masing-masing akan meledak setelahnya. Berbagai macam efek menyebabkan kerusakan pada setengah Murloc jahat di dekatnya. Itu sama-sama merusak. Ratusan naga mayat hidup menyemburkan napas naga yang korosif. Itu menyelimuti semua setengah Murloc jahat seperti satu percikan asam sulfat pekat kemanapun ia lewat. Tubuh mereka langsung membusuk, dan hanya tulang putih yang tersisa di antara napas. Selain itu, ratusan mumi melayang di udara dengan beberapa pedang di sekitar mereka. Para prajurit ini tampaknya mengendalikan pedang di sampingnya dengan pikiran. Mereka mengayunkannya dengan lincah di udara, dan setengah Murloc jahat itu bahkan tidak bisa berada dalam jarak 10 meter dari mereka. Kerja sama beberapa prajurit yang menyerang pasukan setengah Murloc jahat itu tampak begitu tidak berdaya. Pasukan level 15 ini mengandalkan kemajuan mereka dan bahkan tidak dapat menyentuh lawan mereka. Kedekatan dengan lawan saja akan langsung membantai mereka. Serangan jarak dekat pasukan tersebut tidak kalah dengan serangan jarak jauh sedikitpun. Satu-satunya serangan jarak jauh dari makhluk setengah Murloc jahat itu adalah dengan melemparkan trisula di tangan mereka. Namun, karena keterbatasan senjata mereka hanya dapat menyerang sekali. Itu dapat membuat mereka menjadi anjing tak bergigi setelahnya. Selain itu, bahkan jika trisula ini mengenai target, mereka tidak akan menyebabkan kerusakan fatal. Para gargoyle dan naga mayat hidup akan tetap hidup dan bersemangat bahkan jika senjata merobek perut mereka dan mematahkan tulang belakang mereka selama organ vital mereka tetap utuh. Pasukan yang kalah jumlah menekan dan menghancurkan para Half Murloc jahat itu ke tanah karena berbagai alasan yang tidak dapat dipahami. Itu bukanlah lawan yang selevel. Pikiran ini muncul ketika semua orang di Heavy Shield Guild melihat pemandangan ini. Pasukan misterius itu menggunakan kekerasan ekstrim untuk membunuh para Half Murloc jahat. Telan, Panen menelan ludahnya tanpa sadar. Orang barbar level 17 itu perkasa tetapi tidak merasakan keamanan di hadapan pasukan. Dia merasa mobilisasi pasukannya akan menyebabkan bahaya besar baginya. Itu termasuk bahkan sejumlah kecil naga undead. Ekspresi seorang pemain di sampingnya saat ini berubah drastis. Dia berkata dengan takut setelahnya, "Guildmaster, apakah menurutmu pasukan ini? Apakah terlihat familiar?" Familiar, Panen tertegun sejenak. Dia sedikit mengernyit setelahnya. Pengingat itu meyakinkan pasukan itu tampak agak familiar.
Namun, dia memiliki begitu banyak hal untuk dihadapi. Dia tidak berani memikirkan apapun. Apa yang kamu temukan? Pemain itu memberi isyarat dengan cemas. Guildmaster, patung-patung batu orang mati itu dengan kapak perang. Setiap lemparan kapak perang mereka mengikuti ledakan besar. Bukankah itu familiar? Dan naga undead itu, penampilan mereka tidak banyak berubah. Kau sedang melihat badai pasir itu. Panen mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan apa yang dia maksud dengan akrab atau tidak? Badai pasir. Tiba-tiba, dia hampir teringat sebuah adegan dalam benaknya beberapa bulan lalu. Dia berbalik untuk melihat pemain itu dan berkata tanpa sadar, King Qiu. Nada suaranya terdengar tajam karena dia terlalu terkejut. Tomahawk pertempuran sebagai senjata, ledakan setelah lemparan, naga mayat hidup, dan badai pasir. Bukankah elemen-elemen ini dari orang yang dianggap oleh banyak pemain sebagai pemain nomor 1? Itu mengejutkan para pemain di sekitarnya. Mereka membeku dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Mereka melihat ke sekeliling. Dia mencoba menemukan kesamaan antara pasukan terbaik dan sosok misterius dalam ingatannya. Semakin dia melihat, semakin dia merasa akrab. Orang ini, sepertinya King Qiu. Sial, kita bertemu ikan besar kali ini. Tidak heran dia begitu kuat. Dia bisa mengamuk di bawah pengepungan puluhan ribu setengah murloc jahat. Mungkin hanya King Qiu yang bisa melakukan ini. Aku tidak menyangka akan bertemu King Qiu di sini. Pemain terkuat di antara para pemain memang pantas dengan reputasinya. Aku belum mendengar kabar darinya selama beberapa bulan, tetapi dia telah mencapai level seperti itu. Para pemain Heavy Shield Guild perlahan-lahan tersadar setelah segerombolan seruan. King Qiu, musuhnya adalah King Qiu. Pikiran yang berbeda perlahan-lahan muncul di benak Panen setelah keterkejutan awalnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kota itu memiliki seorang transenden yang mengawasi mereka, meskipun King Qiu kuat. Sebuah pikiran yang mempercepat napasnya muncul di benaknya. Bunuh King Qiu. Benar, dengan seorang yang transenden di sini, jadi bagaimana jika lawannya adalah King Qiu? Panen bisa mendapatkan kehormatan tertinggi jika dia bisa membantai pemain terkuat yang sangat diakui. Berapa banyak pujian yang akan diterima oleh Heavy Shield Guild? Mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk berkembang menjadi guild terkuat di Kekaisaran Barbar. Tidak seorang pun akan melewatkan godaan ini. Para pemain muda dan tidak dikenal dari Heavy Shield Guild suka melawan para ahli terkenal itu karena mereka bisa mendapatkan rasa hormat dan reputasi yang cukup besar jika mereka mengalahkan mereka. Heavy Shield Guild masih jauh dari King Qiu, meskipun tidak lemah. Itu adalah eksistensi yang telah mengejutkan banyak pemain. Guild Master, semua orang menoleh untuk melihat Panen. Bawahan itu terengah-engah dan menunggu perintahnya. Kegembiraan yang intens menyelimuti Panen. Dia tidak menyangka bahwa orang yang datang adalah King Qiu. Yang lain menyadari bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan begitu pula dia. Kegembiraan di hatinya hampir meluap dari dadanya. Dia pasti akan mencapai puncak peringkat pemain jika dia menginjak-injak King Qiu. Tingkat kemuliaan ini tak tertahankan bagi seorang Master Guild. Panen berbalik dan menatap barbar transenden di sampingnya. Dia menahan kegembiraan di hatinya. Dia berkata, Guru, Tuan yang memimpin pasukan mayat hidup adalah musuh yang kuat. Dia memiliki reputasi besar di antara semua penguasa daratan yang anggun. Dia dikenal sebagai penguasa nomor 1. Barbar transenden itu menyipitkan matanya dan menatap naga mayat hidup dengan lebar sayap lebih dari 40 meter di medan perang. Sosok yang kabur di belakang naga raksasa itu masih membuatnya merasa sangat istimewa, meskipun jarak yang tak terukur memisahkan mereka. Dia King Qiu. Aku sudah mendengar nama ini lebih dari 10 kali. Pengaruh dari sekelompok besar penguasa daratan yang anggun terus meningkat. Banyak orang secara terbuka mengakui King Qiu sebagai penguasa nomor 1. Dia adalah tokoh terkenal di meja berbagai kekuatan besar. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Panen berbinar. Bunuh dia. Persekutuan perisai berat harus menginjak-injak mayatnya dan maju lebih jauh. Panen tidak sabar untuk menghancurkan pemain pertama. King Qiu harus mati dengan seorang yang transenden di tanganku dan tempat yang luar biasa. Matanya menyala saat dia melihat pasukan yang terbang di atasnya. Kegembiraan di hatinya hampir meledak. King Qiu, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Guruku transenden, lagi pula, dia ada di sini. Hahaha, para pemain Heavy Shield Guild terkejut.
Pasukan Twilight City telah benar-benar menembus garis pertahanan para Half Murloc jahat dan hanya menyisakan beberapa yang berserakan di udara. Namun, senjata mematikan itu masih menangkap mereka. Kapak perang bersiul dan membunuh setiap Half Murloc jahat yang tersisa. Suasana kembali hening setelah serangkaian teriakan. Badai pasir di langit perlahan berputar, dan naga mayat hidup itu melambung secara eksponensial. Para gargoyle mencengkeram kapak perang mereka dengan erat lagi, dan para mumi raja mengumpulkan pedang perang mereka yang melayang di sisi mereka. Bangunan-bangunan bobrok berdiri di belakang pasukan yang ganas itu. Mayat-mayat merah berjatuhan satu demi satu di reruntuhan. Perang itu menyebarkan anggota tubuh yang patah dan darah di mana-mana. Mereka mengubah dinding yang sudah bobrok menjadi neraka. Wosh! Suara kepakan sayap bergema dari jauh. Para gargoyle dan mumi berkumpul kembali dan perlahan mendekat. Mayat-mayat itu menjadi pijakan kaki mereka. Pasukan yang datang dengan prestasi pasukan yang gemilang memiliki tekanan yang menyesakkan. Para pemain Heavy Shield Guild merasakan tekanan itu dan menjadi semakin bersemangat. Setiap langkah lawan adalah langkah menuju jurang. Mereka akan menyaksikan pemandangan bersejarah. King Qiu akan jatuh. Prajurit bangsawan ini akan binasa di depan mata pemain lain yang waspada. Heavy Shield Guild akan melangkahi mayat penguasa tunggal dan menjadi guild tingkat atas. Panen tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya saat dia melihat King Qiu semakin dekat. Guru, agar King Qiu membangun reputasi yang luar biasa di antara para pemain, metodenya harus transenden, dia bisa memiliki harta yang dapat menghidupkan kembali mereka. Apakah Anda punya solusi? Tindakan kita, kemungkinan akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung jika mereka melarikan diri. Itu akan menyebabkan banyak masalah jika dia membalas. Mereka menyaksikan pemandangan tadi dan telah menghancurkan penghinaan terhadap King Qiu. Panen tidak yakin dia bisa mengalahkan Kung Qiu meskipun dia sudah mencapai level 17. Dia bahkan tidak punya mood untuk membandingkan dirinya dengan penguasa tunggal. King Qiu terlalu menakutkan. Parton sekuat menara besi. Baju zirahnya menonjol dengan otot-otot seolah-olah akan meledak secepatnya. Itu adalah binatang humanoid. Tidak seorang pun dapat membayangkan kekuatan penghancur yang akan ditimbulkannya begitu ia menyerang. Parton berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, aku akan meninggalkan bekas pada jiwa lawan sebelum aku membunuhnya. Aku dapat melacak apakah ia hidup kembali dan kemudian menyapu bersih wilayahnya." Heavy Shield Guild adalah guild yang dibesarkan oleh orang barbar transenden. Guild ini telah memperoleh pengaruh yang cukup besar hingga sekarang. Akan ada kemungkinan yang tak terbatas jika terus tumbuh. Kesempatan untuk memperkuat Heavy Shield Guild ke tingkat yang lebih tinggi ini adalah keuntungan murni. Pepatah itu menggemakan bahwa akan menjadi aib bagi orang transenden untuk berurusan dan tidak mengalahkan penguasa daratan yang anggun. Hehe. Itu akan sia-sia, orang barbar tidak seperti bangsawan manusia yang suka menyelamatkan muka. Parton tidak akan merasakan tekanan apapun bahkan jika dia harus membunuh anak yang tidak bersalah hanya untuk mencapai tujuannya, apalagi penguasa daratan yang anggun. Sangat disayangkan bahwa harta yang akan dia ukir dengan penguasa daratan yang anggun tidak dapat menahan kekuatannya. Dia tidak perlu terlalu berhati-hati jika dia bisa bangkit dan mendapatkan lebih banyak nyawa. Panen tersentak sangat bersemangat. Dia sangat gembira. Bagus, orang barbar transenden akan mengisi kekosongan. Dia melihat kembali pasukan Twilight City yang mendekat dan menjadi lebih bersemangat. Itu menyegarkan perasaannya. Dia merasa bahwa dia memegang segalanya di tangannya. King Qiu masih tidak tahu apa yang menantinya, kan? Pikiran untuk bisa mengubur pemain nomor 1 yang hebat ini membuat hatinya meluap dengan kegembiraan. King Qiu, aku akan menggunakan mayatmu untuk membuka jalan bagi Heavy Shield Guild untuk melangkah ke panggung yang lebih tinggi. Para pemain Heavy Shield Guild bersemangat, gugup, dan penuh harap. Pasukan Twilight City telah menyapu para Half Murloc jahat itu dan akhirnya mendekat. Pahlawan naga mayat hidup dengan lebar sayap lebih dari 40 meter berdiri di tengah. Ia mengepakkan sayap naganya yang patah dan terbang lurus ke atas. Naga mayat hidup itu perlahan berhenti 100 meter jauhnya. Tubuhnya yang kolosal terbakar dengan api merah tua. Tulang-tulangnya yang murni keemasan memancarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan naga yang tak terkendali menyembur keluar seperti tsunami. Pasukan yang ganas dan kuat di belakang menghasilkan kekuatan pencegah yang terus meningkat. Kemudian naga mayat hidup itu melayang di udara dan menghadapi pasukan di belakang. Auranya langsung menguasai. Tekanan naga raksasa itu menekan jiwa mereka ke bawah.
Mereka pasti sudah memikirkan cara untuk melarikan diri jika bukan karena makhluk transenden yang berdiri di belakang mereka. Panen menghela napas dan melangkah maju. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Nada suaranya dingin. King Qiu, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kamu seharusnya tidak menyinggung Heavy Shield Guild. Kami bukan makhluk yang bisa kamu ganggu. Heavy Shield Guild telah mendominasi Kekaisaran Barbar Utara selama setengah tahun atau lebih, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Aku akan menghukummu jika kau melakukan kesalahan. Sosok samar di punggung naga undead itu meliriknya dengan acuh tak acuh. Sudah selesai. Panen yang saleh dan tegas hendak pamer di forum. Tiba-tiba, dia hampir muntah darah dengan kalimat ringan ini. Bajingan ini sombong sekali. Beberapa pemain Heavy Shield Guild di samping Panen melihat ekspresi buruk ketua guild. Mereka langsung gemetar dan menegur King Qiu. King Qiu, dasar sampah, tahukah kau dengan siapa kau bicara sekarang? Heavy Shield Guild kita bukanlah sesuatu yang bisa kau pandang rendah. Hehe, aku tertawa terbahak-bahak. Kau akan menari di kuburan. Tapi kau masih berpura-pura tangguh. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan dengan kesombonganmu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau tidak mungkin tak terkalahkan, kan? Sebuah pikiran tentang seorang barbar transenden di samping para idiot ini memberi mereka energi. Orang besar ini akan mendukung mereka. Setidaknya, pikir mereka, jarang ada orang yang memarahi King Qiu di bawah rasa takut akan kematian yang mereka coba sembunyikan. Rasa semangat yang kuat muncul di hati mereka. Mereka akan menginjak-injak King Qiu di bawah kaki mereka apapun yang terjadi. Tidak akan ada lagi yang disebut pemain nomor satu mulai hari ini dan seterusnya. Heavy Shield Guild akan menjadi yang terkuat. Panen mencibir. King Qiu, kau tidak tahu apa yang sebenarnya menantimu. Aku berharap bisa melihat pemain nomor satu itu dikubur di sini hari ini. Aku tidak tahu apa yang bisa menyelamatkanmu saat kami menginjak-injakmu seperti anjing. Pahlawan naga mayat hidup itu meraung sebelum pemain itu bisa menyelesaikan pikirannya. Kekuatan naga yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya tanpa hambatan apapun. Energi merah tua yang mengerikan meledak setinggi lebih dari 10 meter. Itu membuat pahlawan naga itu marah. Pasukan belakang juga dalam keadaan gelisah. Api jiwa di kepala mereka menyala terang. Mereka akan melancarkan serangan paling brutal saat perintah Tuan dilepaskan. Panen merasakan kenikmatan yang menyimpang saat melihat pemandangan ini. Menginjak-injak sosok bangsawan ini secara bertahap akan sangat membuat ketagihan. Hahaha, oh, kau, suara santai terdengar dari punggung naga itu. Panen mencibir, sekarang, kau masih berpura-pura. Kau masih tidak tahu apa yang menantimu. Panen berbalik sedikit dan dengan hormat berbicara kepada sosok seperti menara besi di sampingnya. Guru, tolong ambil alih. Biarkan mereka merasakan kematian. Panen selesai berbicara, dan para pemain Heavy Shield Guild di sampingnya juga membungkuk dengan tangan di dada. Yang mulia Parton, silakan ambil alih. Parton, si barbar transenden setinggi 2,5 meter, berpose gagah. Dia berotot seperti banteng, melangkah maju beberapa langkah, dan tiba di hadapan semua orang. Aura di tubuhnya perlahan-lahan membumbung tinggi. Aura brutal dan ganas melonjak seperti gelombang sungai besar. Itu menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap. Semua orang merasa seperti binatang buas yang melahap dunia telah muncul di depan mata mereka dalam keadaan tidak sadar. Setiap gerakannya dapat menyebabkan bumi runtuh dan gunung-gunung tumbang. Panen melotot tajam ke arah Richard. Matanya menyala dengan gairah dan kegilaan. Mata air kegembiraan dan delusi yang tak terkendali menelan nadanya. King Qiu, ini guruku, Barbarian Transcendent yang mulia Parton, salah satu tokoh teratas di Kekaisaran Barbar Utara. Sekarang, apakah kamu masih berani menyinggung Barbar Transcendent Agung itu? Serikat perisai berat, bagaimana kamu berencana untuk memprovokasi dia? Panen dan semua anggota Serikat Perisai Berat merasakan harapan yang kuat. Kamu keterlaluan. Benar, tapi kami akan menginjak-injakmu di bawah kaki kami. Dan kami akan menginjak tanpa henti. Panen, biasanya tidak banyak bicara, tetapi pada saat ini, dia memegang gulungan kemenangan dan akan menginjak-injak tokoh atas yang mulia ke dalam lumpur. Akan sulit untuk meredakan emosi batinnya jika dia tidak bisa melampiaskan perasaannya melalui kata-kata. Penjahat mati karena sifat mereka yang banyak bicara. Seseorang harus memuaskan keinginan untuk bertindak tangguh pada tahap ini karena perang pada akhirnya akan membosankan dan tidak memotivasi tanpa ini.
Sebaliknya, itu akan meningkatkan kenyamanan di hati seseorang jika seseorang memakainya. Mereka dengan bersemangat menunggu pasukan Twilight City memohon kebebasan, menunjukkan rasa takut, dan melarikan diri atas nama Parton sendirian. Suara dingin itu terdengar lagi. Parton tidak pernah mendengarnya, namun, dia meninggalkan Kekaisaran Barbar Utara. Jadi dia datang ke sini untuk mati. Aku akan baik. Seorang transenden berani ikut campur dalam urusan para dewa. Itu mengejutkan para pemain Heavy Shield pada awalnya. Kemudian mereka menatap sosok kabur di punggung naga dengan mulut ternganga. Apa yang dia katakan lagi? Orang ini mengejek seorang transenden. Lelucon macam apa ini? Dan nadanya sangat meremehkan. Itu seperti para transenden hanyalah kucing dan anjing acak yang berkeliaran di mana-mana. Mereka tidak masuk akal. Dari mana manusia ini mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong? Kenapa kau tidak bisa pamer sejauh ini di hadapan seorang transenden, meskipun kau adalah King Qiu, kan? Apakah dia benar-benar tidak takut dengan eksekusi jiwa? King Qiu, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Katakan saja jika kau ingin mati. Tidak perlu menggunakan metode ini untuk mencari kematian sebelum waktunya. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Kau adalah orang yang paling suka mencari kematian. Tidak ada yang berani menjadi nomor 2. Ekspresi Parton berubah dingin. Penguasa daratan yang anggun ini benar-benar berani sekali. Dia menatap langsung ke naga mayat hidup. Tatapannya seolah melihat melalui tabir merah tua. Nada suaranya acuh tak acuh. Kau adalah penguasa daratan utama yang berani bertindak begitu lancang di hadapanku. Parton selesai berbicara, dan energi merah tua dari naga mayat hidup itu perlahan menghilang. Itu memperlihatkan sosok heroik dengan mahkota hitam merah di kepalanya dan jubah bercorak gelap di punggungnya. Namun, temperamennya yang luar biasa dan superior langsung menarik perhatian semua orang. Beberapa orang memang terlahir untuk menjadi karakter utama. Dia tidak memperlihatkan tubuhnya, namun dia tetap mengendalikan situasi dengan tegas. Lancang, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan itu? Seorang transenden menjangkau gurun kematian, siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Seorang penguasa daratan yang rendah hati berani main-main di hadapanku. Orang barbar transenden yang marah itu mendengus marah dan mengepalkan tinjunya. Niat membunuhnya meroket, kakinya tiba-tiba berjongkok, dan otot-ototnya menegang seperti baja. Kemudian, dia melepaskannya seperti pegas yang diregangkan hingga batasnya. Bang! Kakinya yang tebal menghentak tanah, dan kekuatan pantulan yang kuat tersalurkan ke tubuhnya. Tubuhnya yang menjulang tinggi melesat dari tanah seperti bola meriam. Wosh! Itu merobek udara dan melesat ke langit. Ledakan sonik terdengar dimanapun ia lewat. Semua orang di Heavy Shield Guild segera menjadi bersemangat. Sosok bangsawan itu akan menjadi bagian dari masa lalu, diinjak-injak menjadi debu. Mereka akan menulis tentang pahlawan mulia lainnya. Richard menatap sosok itu dalam kilatan petir saat mendekat. Nada suaranya tenang. Lorena, hidup dan mati tidak penting. Terserah Anda, tuanku. Tidak ada satu makhluk pun yang mendengar suara lembut Richard. Orang barbar transenden itu semakin dekat. Dia merasakan gelombang kekuatan naga. Sedikit haus darah dan kebrutalan muncul di depan mata Parton. Pembantaian dan pertempuran adalah mitra abadi orang-orang barbar. Penguasa manusia ini akan menjadi mangsanya. Namun, pada saat ini, rasa bahaya yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Rasanya seperti seseorang telah menekan belati tajam ke tenggorokannya. Lawan akan merenggut nyawanya saat berikutnya. Kelelawar merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merangkak keluar dari mayat-mayat setengah murloc jahat di tanah. Mereka naik ke langit. Mereka membentuk badai merah. Bahayanya meningkat 10 kali lipat. Parton melotot ke sepasang mata perak yang menatapnya dari punggung naga dalam keadaan kesurupan. Tidak ada emosi manusia yang bertengger di mata itu. Rasanya seperti berburu. Dia telah menjadi mangsa. Lawan juga memiliki transenden. Pikiran ini muncul, dan Parton merasa pahlawan naga itu adalah perangkap yang dipasang untuknya. Dia mengeluarkan geraman rendah dan dengan paksa memutar tubuhnya di udara. Dia mengalihkan dari arah serangan aslinya. Cahaya itu dibiaskan dan terbang ke ujung yang lain. Namun, dia terbang menjauh dari naga itu. Guncangan terus menelannya. Rasa bahaya yang intens itu masih ada. Kelelawar merah itu terbang keluar dari daging di tanah dan dengan marah menerkamnya. Bahayanya berlipat ganda.
Parton meraung marah, dan energi biru meledak dari tubuhnya. Tekanan ganas meningkat 10 kali lipat. Dia meninju. Bang! Sebuah meriam udara meledak di udara. Itu menghancurkan banyak kelelawar merah di bawah. Auranya tak tertandingi. Ledakan itu mengurangi kelelawar merah lebih dari setengahnya. Namun, bahayanya tidak berhenti menyebabkan kerusakan dan kerusakan. Parton berhenti berlari dan berbalik. Dia melotot ke arah Richard. Dia tidak bisa bersembunyi. Dia harus membunuh penguasa daratan yang anggun. Dia ingin melihat seberapa baik Transcendent itu bersembunyi. Tubuh brutal itu sekali lagi bergegas menuju Alphys. Rasa bahaya melonjak ke ekstrim pada saat yang sama. Puci, rasa sakit yang mengerikan datang di belakangnya seolah-olah ada sesuatu yang telah merobek tubuhnya dalam-dalam. Rasa sakit itu terus-menerus menyerang. Itu dengan cepat menyebar ke depan. Bau darah yang kuat tercium dari ujung hidungnya. Dia melihat ke bawah dan melihat lengan ramping berlumuran darah yang telah menembus dadanya. Rasa sakit yang menyiksa membuat wajah Parton berubah. Dia menahan rasa sakit dan berbalik. Seorang vampir membuka sayap kelelawar merah tua yang lebar dan penuh kedengkian. Rambut peraknya berkibar tertiup angin dan muncul di punggung pahlawan naga. Orang barbar Transcendent itu mengulurkan tangan ke dalam kehampaan. Keterampilan mulia, tangan pucat. Adipati Agung Vampir. Transcendent lawan adalah bentuk kehidupan yang gelap. Para pemain dari Heavy Shield Guild berdiri di belakangnya dan ternganga kaget. Bagaimana ini mungkin? Orang lain menembus jantung Transcendent mereka, ketergantungan mereka. Mereka melihat naga mayat hidup itu. Sosok yang mengepakkan sayapnya membuat jantung mereka berdetak kencang. Mereka semua merasa mulut dan lidah mereka telah kering. Itu benar-benar membuat mereka tercengang. Pihak lain juga memiliki Transcendent. Panen merasakan tekanan kasar dan ketat di hatinya. Tekanan bergulat dengan napasnya. Dia menatap orang barbar Transcendent itu dengan gelisah. Tidak ada yang bisa terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi. Swoosh! Pada suatu saat, beberapa kelelawar merah telah bergegas di bawah Parton. Parton melihat kelelawar merah tiba-tiba muncul di tempat. Bangsawan vampir itu, lengan yang menembus dadanya menghilang pada saat yang sama. Aura berbahaya melonjak di sampingnya. Dia melihat sosok yang dipenuhi darah dari sudut matanya. Belenggu pertukaran bayangan. Parton meraung histeris. Otot-otot dan jantungnya yang tampak seperti tertusuk belati berdenyut hebat. Itu dengan paksa menghentikan darah mengalir keluar. Itu semakin meningkatkan aura dan menyerang sosok hantu yang tiba-tiba muncul. Barbar Transcendent. Karakteristik luar biasa. Niat pertempuran abadi. Cedera apapun, bahkan kematian, dapat membeku sementara, memungkinkan seseorang untuk mempertahankan kondisi pertempuran tertinggi. Namun, yang mengejutkan Parton, bangsawan vampir itu terus-menerus menyerang dan memunculkan cahaya bulan yang bersinar.